lo harus bisa ngejawab question kayak gini. Kenapa company harus hire lo gitu ya, atau harus nambah lo compare dengan existing talent yang dia punya? Jawabannya adalah lo harus yang paling outstanding kan. Iya. Gitu kan jawabannya kan. Itu ini kita ngomonginnya konteksnya nggak cuma di Indonesia ya, konteksnya di luar negeri juga, karena job opportunity sekarang itu di Indonesia juga mungkin nggak begitu banyak. Tapi kalau di luar negeri mungkin akhirnya lawan kalian tuh bukan cuma orang Indonesia, tapi mungkin orang Vietnam, orang Jepang, kayaknya udah nggak ada orangnya ya. Oke, kembali lagi teman-teman di channel dibimbing.id di segmen Deep Talk bersama saya Wildan. Dan tentunya sekarang kita lagi ada di bulan Maret 2025 dan sekarang tuh lagi bulan puasa ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan sekarang juga udah tanggal 20 Maret nih, artinya 10 hari lagi menjelang Lebaran. Dan di sini kita tahu bahwa Lebaran itu identik dengan banyak hal ya, mulai dari THR, mungkin juga itikaf, malam Lailatul Qadar gitu, dan juga mudik. Tapi ada juga unwritten rules nih yang teman-teman mungkin di kepegawaian, karyawan-karyawan biasa tahu kalau biasanya Lebaran itu menandakan kalau udah dapet THR sudah waktunya kita resign. Nah di sini kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol terkait resignan terutama di era seperti ini bersama CEO dari dibimbing.id. Di sini ada Zack. Halo, kita ketemu lagi ya. Kemarin gue jadi host, sekarang gue jadi speaker ya. Oke. Mantap. Kita akan bahas banyak tentang resign. Oke. Nah, kenapa resign itu menjadi menarik ya? Kenapa resign itu jadi menarik? Karena mungkin tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Agree. Ya. Agree. Jadi mungkin sedikit bacain data teman-teman bahwa di tahun ini, terutama di awal tahun itu kita udah menerima kabar-kabar yang kurang baik. Mulai dari layoff-nya Street Tech yang membebas kerjakan 10.000 karyawan, kemudian sampai ada juga yang terbaru seperti pabrik Sanken, pabrik Yamaha yang juga melepas kontrakan ribuan pekerja gitu ya. Nah, dengan tingkat pengangguran yang nggak makin berkurang dari tahun ke tahun, kemudian juga berita yang kurang enak seperti ini tuh jadi ini ya, jadi memperkeruh suasana ekonomi saat ini. Apalagi kalau teman-teman tahu di tanggal 18 Maret kemarin itu IHSG atau indeks harga saham gabungan kita tuh turun 6%. Nah, indeks harga saham itu sebenarnya menggambarkan kondisi ekonomi secara real, karena itu benar-benar lihat secara retail baik itu di Indonesia pun luar Indonesia bagaimana pendapat mereka terhadap perekonomian Indonesia tuh. Nah, turunnya ini nih makin bikin kita jadi was-was nih terhadap ekonomi. Nah, dengan perekonomian seperti ini sebenarnya kira-kira resign itu masih jadi tradisi yang oke untuk dijalanin nggak ya di tahun ini ya? Sebenarnya gini ya, kita kalau bahas economic growth gitu ya, terus bahas resign, sebenarnya nggak lepas dari ini politician konteks gitu. Mau kita ngomong kritik pemerintah tapi agak takut ya. Jadi kayaknya angle-nya mungkin akan lebih ke policy gitu ya. Kita tahu ya 2024 itu bayangin ekonomi growth kita itu 5%, comparing Vietnam yang mungkin dia udah achieve hampir 8% gitu. Jadi artinya tuh kita cukup tertinggal dengan negara-negara tetangga kita. Which is kondisi yang sangat memilukan gitu. Dan implikasi dari economic growth yang rendah itu adalah ya sedikit adanya job opportunity gitu. Makanya tadi kalau kita ngomongin resign, kan gini ya, kalau kita coba jelasin lebih lanjut. Kenapa sih ada tradisi resign? Gitu ya. Jadi resign itu kan kalau kita lihat adalah salah satu alasan employee ketika dia mau career growth. Dengan cara resign, dia tumbuh dari company A ke company lain dengan harapan dia punya gaji yang lebih bagus atau posisi yang lebih bagus gitu. Tapi konteksnya dia bisa melakukan itu kalau kondisi ekonomi lagi bagus-bagus aja. Kondisi ekonomi yang bagus meaning so many job opportunities yang available. Nah, questionsnya adalah kalau dia resign di situasi yang lagi nggak banyak job opportunities itu gimana? Kalau gua ngelihatnya ada dua istilah, namanya preparation resign sama
unpreparation resign. Jadi kalau teman-teman doing preparation resign, ya aku rasa tidak masalah. Tapi kalau unpreparation resign itu yang akan jadi masalah. Meaning kayak kalau dulu mungkin bisa ya kita, pokoknya gue habis lebaran, habis terima THR gue resign. I don't care gitu. What cost that I have to take gitu. Karena kita yakin bahwa job opportunities yang ada di luar sana itu so many gitu. Nah kalau sekarang harus preparation resign, meaning that you boleh resign as long as misalnya lo udah punya fixed offer, udah pasti salary-nya better atau posisinya juga better, kan gitu. Wildan. I see. Jadi ada tadi kalau Zack ngomong sebenarnya tadi ada prepared resign dan juga unprepared resign ya. Sebenarnya juga ada beberapa konten-konten di luar sana yang mungkin udah ngebahas nih soal resign dan banyak juga yang menyarankan mending jangan resign dulu deh gitu saat ini dengan kondisi ekonomi saat ini. Tapi kalau kulihat di kolom komentarnya itu banyak juga yang komen kayak ya Anda bilang jangan resign tapi gimana kalau company-nya tuh nggak adil, nggak fair, gimana kalau pada akhirnya misalnya benefit yang dikasih tuh emang nggak cukup atau bahkan misal lembur nggak dibayar misal seperti itu. Jadinya pada akhirnya mungkin walaupun ada painfulness dari orang-orang yang kerja ini dengan ekonomi yang ada sekarang pun tetap kayak mendorong mereka untuk tetap resign. Dan tadi dari Zack bilang sebenarnya ada solusinya itu prepared resign. Nah boleh dijelasin lebih lanjut gak kira-kira prepare resign itu apa sih yang dibutuhkan? Sebenarnya gini, sekarang itu konteksnya bukan masalah adil nggak adil ya. Jadi sekarang kita balik ke fundamental problem. Which is masalah punya gaji atau nggak punya gaji, makan atau nggak makan. Gitu. Jadi pada akhirnya dulu mungkin kita masalahnya cukup advance ya. Dulu angle-nya, kita udah punya salary, sekarang ngomongin tentang growth nggak sih karirku gitu. Salaryku bisa nambah atau enggak. Sekarang kita nggak bisa kayak gitu lagi gitu. Sekarang kita ngomongnya tentang punya job atau nggak punya job. Punya salary atau nggak punya salary. Barusan banget aku baca news dari Kompas ya. Bayangin, banyak lulusan diploma sama sarjana karena lagi PHK, korban PHK, mereka terpaksa jadi ART dan jadi driver. I see. Tentu ini aku nggak mau bilang ART driver itu bukan pekerjaan yang jelek, tapi arti kan dia sebenarnya aspirasi karirnya kan nggak tercapai dong. Kan dia S1 kan untuk get better job, tapi kenapa malah jadi ART atau malah jadi driver gitu. Jadi poinku adalah sekarang angle-nya bukan masalah tadi ya, bukan masalah fair atau nggak fair, tapi masalah kalian bisa punya job atau nggak punya job. Nah ngomongin terkait tadi ya, ada istilah tadi kita sebut sebagai prepare resign sama unprepared resign. Prepare resign itu dia ngomongin terkait dengan tadi ya, get better job and get better opportunity. Tapi sebelum kita dapetin get better job or get better position lah or get better opportunity, itu ya kita harus paham dulu bahwa diri kita ini udah fit belum dengan kondisi market di luar sana. Sekarang itu kita ngomonginnya teman-teman semua ini please ini poin yang sangat penting ya. Kalau dulu tuh mungkin pekerjaan atau existing skill yang kalian punya itu kalian bisa jual ke another company. Karena company itu butuh-butuh aja gitu. Tapi kalau sekarang itu kondisinya itu mereka nggak nambah headcount baru gitu ya. Sehingga lo harus bisa ngejawab question kayak gini. Kenapa company harus hire lo gitu ya, atau harus nambah lo compare dengan existing talent yang dia punya? Jawabannya adalah lo harus yang paling outstanding kan. Itu kan jawabannya kan. Ini kita ngomonginnya konteksnya nggak cuma di Indonesia ya, konteksnya di luar negeri juga karena job opportunity sekarang itu di Indonesia juga mungkin nggak begitu banyak. Tapi kalau di luar negeri mungkin akhirnya lawan kalian tuh bukan cuma orang Indonesia, tapi mungkin orang Vietnam, orang Jepang kayaknya udah nggak ada orangnya ya. Ya tapi mungkin orang Singapura gitu, atau mungkin kalau kalian ke Aussie ya orang sana gitu. Jadi apa yang membuat kalian outstanding daripada yang lain? Ya, jawabannya tentu skill gitu. Jadi ngomongin prepare resign itu yang ngomongin tentang capability kalian yang kalian punya saat ini. I see. Jadi memang pada akhirnya balik lagi ya. Pertama kalau misalnya ngomongin soal fair nggak fair, sebelum fair nggak fair itu kita harus memikirkan dulu makan nggak makan. Jadi kalau ngomongin prepare prepared resign itu perlu memperhatikan juga yang pertama dana kali ya, dana darurat gitu. Make sure dulu teman-teman tahu bahwa mungkin kedepannya tuh untuk nyari kerja nggak akan secepat biasanya. Jadi persiapkan dana yang cukup untuk pada akhirnya mungkin nggak cuma 1 bulan ke depan, tapi 2-3 bulan ke depan misalnya ya dalam proses mencari kerja. Kedua,
ketika udah pun mencari kerja, teman-teman perlu ingat bahwa dengan ekonomi saat ini artinya hal yang teman-teman provide ke company itu harus lebih tinggi lagi sehingga bisa mengcompel company untuk pada akhirnya mau menerima teman-teman semua gitu ya. Tapi sebenarnya gini ya, maksudnya ngomongin masalah job opportunity ya, masalah kita bikin lah satu konsep namanya prepare resign, unprepared resign gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin problem besarnya itu tentu kebijakan negara kita. Which is yang sebenarnya membuat kita kehilangan banyak sekali opportunities. Kayak kalian lagi baca ini nggak? Berita terbaru tentang Pak Presiden kita. Yang IHSG turun. Nggak apa-apa, saya nggak punya saham. Itu kan sebenarnya. Ini di luar konteks kita coba ini ya. Kita angle-nya mengkritisi kebijakan gitu. Sebenarnya kan IHSG turun itu nggak boleh nggak apa-apa. Itu masalah besar. Itu kan artinya kepercayaan investor kepada perusahaan di Indonesia itu kan menurun gitu. Jadi kan IHSG itu ngomongin investment yang masuk ke kita kan. Jadi kalau misalnya harga sahamnya turun, investment kan berarti kan nggak akan besar atau malah berkurang. Atau para investor malah narik uangnya kan. Investor nggak narik uangnya, nggak ada investment masuk, artinya kan company nggak berkembang. Company nggak bisa create job. Karena itu yang kita lakukan di bimbing ya. Ini kita agak keluar konteks, tapi aku mau ngasih teman-teman ini ya satu story yang menarik. Jadi kami tuh beberapa kali tuh dapat offer lah, acquisition gitu, di bimbing mau diakuisisi segala macam kita, atau akuisisi 50% itu misalnya. Awalnya kita sebagai founder, wah enak juga ya kita punya uang ya, kita likuidasi our aset, our saham gitu ya. Our equity, wah dapat uang cash. Itu kalau sekarang tuh ada konsepnya, namanya, gue lupa banget namanya, Independent Financial Freedom something FIRE. Financial Independent Retire Early. Exactly, itu jadi FIRE ya namanya. Itu kan itu lagi viral tuh. Oh, anak Gen Z tuh maunya kayak gitu. Dia punya uang, taruh di deposito, taruh di mana, dapat return, selesai. Tapi setelah aku pikir ya, dulu mungkin gue salah satu orang yang kayaknya boleh juga ya kalau company kita ini dia akuisisi, kita mungkin fire gitu di awal gitu. Tapi ternyata enggak sih. Setelah aku pikir, reason kita bikin bisnis ini itu bukan cuma untuk memperkaya diri kita, tapi juga tentang creating job. Creating job itu ngomongin tentang, ini misalnya kita punya uang yang sama-sama uang SAM gitu ya misalnya. Kita taruh di deposito, kita nggak create apapun tentang job. Tapi kalau kita bikin bisnis, itu bisa nge-create so many job. Akhirnya apa? Orang punya income, buying powernya meningkat. Buying power meningkat, company grow, creating job, ekonomi naik. Itu kan muternya di situ kan. Tapi kalau nggak ada job, tadi ya ekonomi nggak akan pernah grow. Jadi apa namanya? Tadi balik lagi ke masalah IHSG tadi, problemnya tadi karena investment turun, job opportunities berkurang, ya teman-teman pada akhirnya dipaksa untuk lo work harder gitu. Meaning that you have to learn something new yang relate with your skill. Sekarang ada istilah bagus namanya future job. Gimana tuh future job? Future job itu ngomongin tentang skill-skill yang mungkin dia sesuatu skill-skill yang mungkin susah dilawan gitu in the future. Dan ini yang membuat kalian kalau punya pekerjaan mungkin lebih sustain daripada yang lain gitu. Jadi arahnya pada ke sana. Orang-orang mungkin di luar negeri juga udah ke sana juga. Nah, ini ngomongin tentang investment untuk otak kita. Investment tentang skill kita. Ini tadi kalau ngomongin prepared resign itu ya harus paham juga future job itu akan apa aja dan lo harus belajar tentang itu gitu. Iya. Dan mungkin sekarang tuh pemerintah juga agak concern terkait pada akhirnya kalau sarjana-sarjana atau mungkin penduduk kita orang Indonesia itu kerja ke pekerjaan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya sarjana tapi kayak tadi ya, sebagai driver misalnya ART gitu. Kenapa? Karena sebenarnya sarjana-sarjana ini mereka kan udah kuliah 4 tahun tuh. Mereka tuh punya potensi untuk menaikkan perekonomian. Kalau dia kerja di company, mungkin dia bisa membantu memberi ide, bikin company-nya grow, membuka lapangan pekerjaan baru. Sedangkan kalau dia kerja di bawah kapasitasnya, potensi ini hilang. Potensi untuk meninggikan perekonomian Indonesia. Nah, tadi Zaki sempat ngomong sedikit terkait Zack sebagai founder di Bimbing dan juga sebagai business owner juga yang ngebuka lapangan pekerjaan. Nah, gimana pendapat Zack terkait kalau tadi kita ngomongin dari sudut pandang karyawan ya, layoff untuk get a better career. Cuman gimana resign? Bukan layoff ya, resign untuk get a better career. Nah, cuman gimana kalau misalnya resign di pandangan sebagai business owner nih? Menarik nih.
Kemarin lagi viral, mungkin lo ngikutin nggak Bil? Yang mana tuh? Yang ada business owner post kayak, wah gue lagi turun sales gue, Oh iya. orang-orang pada resign, padahal gue selalu traktir dia setiap habis gajian segala macam, tapi tetap meninggalkan gue. Kan gitu juga nggak sih kalian tipenya? Ini menarik. Jadi ada satu business owner, dia post gitu di sosial media, viral. Di hopefully penonton juga ngikutin itu. Komennya tuh semua yang komen mostly business owner. Dia bilang, iya emang employee itu nggak bisa dipercaya segala macam lah. Ya. Jadi ada agitasi begituan lah gitu. Ini menarik ya. Coba gue coba menjelaskan dalam konteks sama-sama business owner. Memang di bulan apa sih, Maret ya? Bulan Maret. Maret menuju April lah. Itu sebagai business owner itu kita lagi ditendang setendang-tendangnya gitu. Jadi kayak bayangin ya, di Maret itu kita harus bayar THR. Of course with gaji dong ya. Iya. Ditambah lagi kita harus bayar pajak untuk bulan April. Dan no discount at all. Jadi bayangin. Dan ditambah lagi ekonomi growth yang lagi rendah kayak gini, itu memungkinkan salesnya juga rendah kan, nggak maksimal kan. Belum lagi kalau ngomongin Ramadan, kadang-kadang tuh jam kerja juga sedikit berkurang. Karena kan kita harus kita harus menghargai teman-teman yang mungkin muslim gitu ya, harus mengejar buka puasa di rumah sehingga mungkin jam kerjanya juga akan dikurangin sedikit gitu. Itu nggak ada diskon sama sekali buat bisa owner untuk membayar segala kewajiban dia. Sehingga secara cash flow, kita ngomong cash flow itu juga lumayan terdampak buat mereka. Nah mungkin dengan kesedihan itu ngelihat teman-teman yang resign dia makin sebel banget gitu. Tapi one thing yang tadi aku juga udah bilang kan, memang gini, kita harus setuju bahwa nggak semua orang itu bisa jadi entrepreneur. Tapi buat kita yang udah believe with entrepreneur way, kalau kalian sudah memilih entrepreneur ya harus siap segala risikonya. Which is gitu ya, being entrepreneur itu nggak boleh sakit hatian gitu. Artinya kalau kan memang di awal itu, memang di awal hubungan employee dengan perusahaan itu kan transaksional. Kayak dia kerja bahkan ada kontraknya, lo kerja gue bayar segala macam. Jadi kalau diartikan mereka yang resign itu betray kita ya harusnya nggak tepat. Karena kita harus paham bahwa di awal itu transaksional hubungan kita. Nah sebagai entrepreneur justru tugas lo bikin company lo nggak tumbang, gitu. Jadi tapi kalau masalah ekonomi gimana? Ini mungkin Willan juga pernah bahas juga ya. Maksudnya kalau misalnya kalau teman-teman sebagai employee itu kan gampang ya. Indonesia jelek gitu, gue kabur aja lah. ST kabur aja dulu kan relevan buat teman-teman yang nggak punya kewajiban di Indonesia tertentu. Tapi kalau buat kita owner bisnis agak susah sebenarnya kabur dari Indonesia, since kita punya bisnis. Apa yang bisa kita lakukan? Kita ngebawa kaburnya nggak cuma diri kita, tapi juga company kita bawa kabur gitu. Jadi angle-nya ke sana. Nah ini udah konsekuensi kalian memilih karir ini sebagai entrepreneur gitu. Jadi sekali lagi kalau gue personally nggak setuju dengan istilah betray buat teman-teman yang resign. Tapi memang sebagai entrepreneur kita harus tahu juga bahwa tugas kita itu memang nggak boleh membuat company ini nggak tumbuh. Pada akhirnya memang dalam konteks ini bukan cuman masalah dari si employee, kita nggak cuman ngebahas terkait entrepreneur tuh enak bahwa mereka dapat let's say dapat mungkin gaji yang lebih tinggi atau kebebasan yang lebih besar dalam bekerja, tapi memang ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus dia tanggung juga. Ini di berbagai forum ya. Gue ada community gitu lah. Gue ada community beberapa CEO gitu ya. Ya dia bilang gila gue Januari untung, Februari Maret habis untung gue. Habis Maret karena salesnya rendah, dia udahlah rugi plus bayar THR gitu. Jadi akhirnya keuntungan gue Januari Februari habis di Maret ya itu tuh happen lah di kita semua, dan kita sebagai owner bisnis juga empati dengan kondisi itu. Tapi tadi angle-nya ya itu udah konsekuensi dari yang apa yang kita sudah pilih sebagai seorang entrepreneur gitu. I see. Jadi pada akhirnya sama halnya bahwa itulah konsekuensi dari entrepreneurship. Ya termasuk juga konsekuensi ketika kita nggak bisa menjalankan role kita sebagai entrepreneur dengan baik. Ya mau nggak mau employee kita akan mencari better opportunity. Exactly, agree. Gitu. Nah, agree. Jadi teman-teman buat pada akhirnya ini untuk employer, berarti teman-teman kalau mau employee yang nggak resign di lebaran ini gitu ya berarti tugas kita untuk bisa menciptakan environment yang baik, betul. Yang cukup kompetitif lah istilahnya secara benefit, dan juga mungkin untuk ke kalian para yang employee yang misalnya mau resign tapi takut apakah dicap sebagai betrayal atau berkhianat, ya nggak juga gitu dalam konteks ini, karena pada akhirnya kita
for our own gitu lah. Kita Iya. masing-masing lah gitu in the end ya. Tapi ketika company udah, mungkin kalau company-nya udah ngasih benefit yang bagus dan juga udah loyal juga ke employee-nya, aku juga sempat lihat di beberapa di ini platform sosial media itu bahwa banyak juga company employee yang seneng kok ketika contohnya Paragon. Paragon tuh wah employee tuh kayak wah company ini sangat loyal, kita sering banget dapat freebie gitu ya. Ya aku yakin itu juga pas ketika lebaran mungkin nggak akan banyak yang resign gitu ya. Nah balik lagi ke terakhir nih Zak. Tapi sebentar, aku juga mau mengkoreksi tadi ya. Maksudnya kita memahami bahwa memang di awal employee ketemu perusahaan dia bekerja pasti kan transaksional dengan gaji segala macam lah. Tapi kan setelah transaksional itu ada satu fundamental value yang juga bisa dibangun. Nah makanya kita ngomong tentang culture tadi kan. Kayak ada kok reason employee itu dia nggak akan meninggalkan kita. Since misalkan dia believe it dengan our value. Yes gitu, atau the founder itself gitu. Atau misalkan kayak ini company kita akan grow kok. Kadang kan ada kayak oke nggak apa-apa lah sekarang kita lagi lesu tapi gue percaya sama CEO gue akan membawa company ini dengan bagus. Itu juga bisa dibangun juga. Gitu. Tapi juga jangan lupa bahwa mereka bukan family kita dan mereka akan mereka juga akan berjuang untuk masa depan mereka juga gitulah. Itu yang juga harus pahami sebagai ini dari perspektif business owner ya tentunya ya gitu sih. Nah tadi kita balik lagi ke resign dan gak resign ya. Tadi employee kita udah establish bahwa kalau mau resign ya mungkin perlu prepared. Nah salah satu preparationnya adalah dengan belajar skill yang future skill. Nah tentunya kita di Bimbing juga provide those kind of training gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah ini mungkin teman-teman yang di rumah yang penonton atau pendengar sekarang bertanya-tanya, kan tadi kita udah ngomongin terkait ekonomi yang sedang gak baik-baik saja gitu. Nah apakah sekarang jadi waktu yang tepat untuk ikut pembelajaran seperti di Bimbing gitu? Apakah nanti jadinya apakah di Bimbing nggak terpengaruh dengan ekonomi itu dan mungkin kalau misalnya ada nggak yang di Bimbing lakukan dalam rangka untuk memperkuat student-studentnya dalam rangka menghadapi ekonomi yang sedang uncertain ini? Ini buat kita ya, sebenarnya buat kita kalau kita tuh salah satu kita tuh company yang mission kita tuh clear. Mission kita tuh adalah helping people get better job. Artinya kita pengen everyone itu has opportunity untuk dia increase in terms of salary dan juga career growth gitu. Jadi which is kita paling support teman-teman yang dia punya career growth lah. Mungkin posisinya awalnya nggak sustain menjadi sustain, nggak secure menjadi secure, atau with the low salary menjadi high salary. Itu yang kita bantu perjuangkan untuk teman-teman student di Bimbing gitu ya. Justru begini, dengan kondisi ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik aja, ini biasanya kayak bahasa politician ya, tapi ini kondisi yang lagi nggak baik aja. Menurutku malah justru ini momen yang tepat untuk kita invest ke something yang ke arah futuristik gitu. Karena gini, once kalian enroll bootcamp di Bimbing itu kan ada masa tunggunya kan. Lo 5 bulan belajar, nanti belum tambah 2 bulan job connect programnya. Artinya ada kurang lebih waktu sekitar mungkin 6 bulan lah. Ya kalau teman-teman beruntung ya ada sih yang di tengah belajar get a job gitu. Tapi in average kan mereka dapat job setelah mereka lulus. Artinya mungkin 5 bulan sampai 6 bulan kalian dapat pekerjaan. Di momen yang krusial seperti ini yang lagi lesu-lesunya, kalau advice-ku jangan resign. Please stay in your existing company and then ya kalian harus mau invest sih gitu. Mau nggak mau ini udah cara terakhir, kalian harus mau invest untuk punya skill baru. After 6 bulan mungkin kondisi ekonomi meningkat atau mungkin pun juga enggak juga, nanti aku akan ada jawabannya juga. Pun meningkat, kalian udah siap tuh untuk punya better job. Tapi kalau kondisinya nggak membaik, gimana gitu? Ini jadinya kita jualan ya. Tapi nggak apa, nih aku coba share juga nih. Di Bimbing itu salah satu yang kita lakukan adalah kita partnershipnya sama company nggak cuma di Indonesia gitu. Dan yang ekonomi growth-nya lagi rendah, ya frankly speaking mungkin sekarang ya mungkin ada yang lain tapi kayaknya yang paling kelihatan jelek ya Indonesia gitu. Sedangkan negara-negara lain rasanya sih tumbuh-tumbuh aja gitu ya. Kayak kita ngelihat ya mungkin Jepang punya problem talent tapi secara ekonomi mereka bagus. Singapura bagus, malah Singapura lagi banyak hire dari kita kan. Malaysia lagi bagus-bagusnya. Gitu. Jadi Vietnam lagi peak-peaknya gitu. Jadi sebenarnya so many country yang open opportunity untuk pekerjaan. Jadi yang dilakukan di Bimbing sekarang adalah kita partnering with the overseas company yang kira-kira dia akan nerima
talent dari Indonesia gitu. Since Indonesia juga sebenarnya dikenal dengan talent yang agak murah by the way. Walaupun skillnya juga kita sebenarnya kompetitif loh. Gitu. Jadi itu yang dibimbing lakukan. Jadi kalau buat kita don't worry gitu. Memang ya dibimbing paham since itu adalah pekerjaan kita akan terus adjust dengan segala opportunity yang ada, segala risikonya juga ada. Makanya kalau teman-teman cek salah satu portofolio kita tuh sekarang arahnya malah lebih banyak kerja di luar negeri daripada di lokal. Karena kita lokal paham tadi ya gitu. Ya segitu Pak Presiden juga nggak terlalu mohon maaf ya, tapi nggak terlalu ini loh, nggak terlalu ada girohnya gitu. Jadi ya kita memahami itu ya kita bawa ke luar negeri. Tapi di luar itu teman-teman semua di bimbing juga pengen juga kok bantuin ekosistem di Indonesia juga membaik gitu. Dari ke sana. Tapi yang jelas kalau dulu mungkin banyak tuh yang ekstrim opsinya. Jadi dia resign, dia full timer being student gitu ya. Terus dia gitu job after that. Kalau aku sekarang nggak nyaranin sih. Dia tetap kerja sambil belajar. Nanti setelah lulus ya kita bawa dia either di Indonesia atau ke luar negeri. Dan yang kedua, ini juga ada traits yang mungkin kurang bagus juga di kita. Dulu itu waktu mungkin nggak serame sekarang ya, hashtag kabar aja dulu itu di bimbing kan udah punya partner dari overseas company ya. Dapat banyak offer kan dari company ke our students. Tapi mereka banyak nolak kan. Betul. Dulu masih bisa nolak karena apa? Opportunity di lokal masih banyak. Itu masih banyak ya. Sekarang mungkin masih ada tapi mungkin nggak banyak seperti dulu gitu. Kalau sekarang kalau ada offer dari luar negeri menurut aku sih take it aja. Kita bayangin kita tuh di salah satu digital marketing bootcamp ya kalau nggak salah itu ada 9 orang bahkan yang ke hire di Malaysia. Ambil aja gitu. Gitu. Kalau nunggu di Indonesia takutnya agak lebih lama. Gitu. Bener banget. Jadi ingat beberapa waktu yang lalu bahkan kita juga dapat opportunity untuk dapat offering ya dari luar negeri. Cuman pada akhirnya banyak juga yang nolak karena teman-teman tuh pada belum pede bahasa Inggrisnya Zek. Jadi karena aduh takut kerja pakai bahasa Inggris. Tapi pada akhirnya mau nggak mau in this kind of economic emang kita pada akhirnya emang harus belajar bahasa Inggris untuk itu sesuatu yang ini kok easy to learn kok. Maksudnya bahasa Inggris sesuatu yang maksudnya ini based on my story gitu. Sebagai orang daerah yang dulu struggling tapi lama-lama gitu ya aku rasa tuh easy to learn. Itu bisa adjust lah. Kita juga untuk persiapan 2025 ini juga kita udah nambah juga kelas bahasa Inggris untuk mempersiapkan teman-teman nanti yang mau belajar di bootcamp untuk pada akhirnya bisa nggak cuma prepare untuk di lowongan dalam negeri tapi juga di lowongan luar negeri. Dan kalau ngomongin alumni tadi Zaki juga udah sempat mention alumni, kita bahkan ada yang Novia Wulandari itu dia guru fisika dulunya. Guru fisika. Sekarang jadi data engineer di salah satu subbisnis Astra. Kayak gitu. Jadi keren dan banget. ada juga Prayoga Agusto Haradi dari data management sekarang jadi data scientist di Freeport. Gitu di Indonesia. Ini definisi better job beneran nih. Nah iya. Jadi memang pada akhirnya teman-teman jangan sampai mungkin nanti gini ya. Mungkin ke depannya behaviornya akan berubah. Rutinitasnya akan berubah. Yang sebelumnya abis lebaran resign, sekarang 6 bulan sebelum lebaran ikut bootcamp dulu. Jadi nanti begitu bootcampnya selesai pas barengan sama resign. Jadi tinggal pas. Jadi resignnya tetap ada tapi sekarang jadi prepared resign ya. Dan teman-teman perlu diketahui juga kalau kita di bimbing juga kelasnya itu udah di-adjust sesuai dengan tadi ya, supaya teman-teman yang mungkin sekarang masih ternyata nih baru sadar bahwa oh gue unprepared mau unprepared resign nih, gue belum punya tabungan atau gue belum punya mungkin skill yang cukup, bisa ikutin sarannya Zek karena pada akhirnya di bootcamp kita kelasnya full di weekend. Jadinya teman-teman yang mungkin sambil kerja, sambil nabung dana darurat itu masih bisa ikut dan juga upgrade kelas kita. Tapi iya dan one thing ya buat teman-teman semua, current condition kita itu memaksa kita untuk gak punya opsi yang lain selain kita harus mau invest sedikit uang kita untuk kapasitas kita gitu. Which is sebenarnya kalau dulu mungkin kayak udahlah nggak perlu lah, gue masih bisa negaji with the same skill gitu. Sekarang tuh nggak bisa gitu. Itu terpaksa gitu. Itu maksud aku hal yang mau nggak mau harus kita lakukan dengan kondisi ekonomi yang sekarang kayak gini. Ini justru menurut aku gini, yuk bareng-bareng rakyat Indonesia, kalian belajar deh. Kita juga butuh kok orang-orang hebat di luar negeri, butuh itu. Tapi dengan cara apa? Ya kalian harus outstanding in terms of skill kalian. Ini kan ada satu question yang harus kalian bisa jawab. Apa yang membuat orang Amerika atau company Aussie atau company Singapura ngasih uang lebih banyak ke kalian? Atau kan dia akan spending lebih banyak dong. Karena dia ada ngurusin visa, ngurusin izin
kerja kalian segala macam kan. Untuk kalian gitu, comparing existing talent yang mereka punya. Ya jawabannya tadi sekali lagi karena lo outstanding gitu. Kalau nggak outstanding ya ngapain juga gitu. Nah poinku itu. Nah gimana caranya bisa outstanding ya harus punya skill yang compatible dengan industry needs, which is you have to learn gitu. Oke. Nah pertanyaan terakhir nih Zach. Tadi kita ngomongin prepared unprepared resign dan mungkin itu ininya ya apa sih namanya saran-saran kita mungkin bisa dipakai sama orang-orang yang sedang planning gue mau resign setelah lebaran. Gimana kalau buat orang-orang yang pada akhirnya udah resign duluan nih, udah ngasih surat resign, udah one month notice. Nah kira-kira ada langkah atau mungkin saran terakhir untuk teman-teman yang justru udah keburu resign duluan, let's say unprepared resign lah misalnya. Iya, one thing gue berharap mudah-mudahan yang resign itu prepared resign. Iya. Tapi kalau tadi question lo adalah untuk yang unprepared gimana? Kalau yang prepared mah insya Allah udah bismillah aman ya teman-teman, semangat ya. Ya kalau yang unprepared since kalian udah resign ya tentu iya kalian tetap harus coba apply itu logical action yang paling bisa kalian lakukan adalah coba aja apply sebanyak mungkin. Tapi I'm not sure itu bisa jalannya seamless. I'm not sure itu bisa ngasih kalian result yang memuaskan. Sambil kalian apply, mau nggak mau harus belajar. Itu sekali lagi upgrade your skill. Jadi kayak gini ya. Bahkan sekarang itu kalau kita dengar ya satu story teman-teman bisa owner juga di luar sana, gaji talent tuh mulai turun loh. Karena supply-nya makin banyak. Gitu. Jadi gini. Since skill lo masih sama-sama aja, aku rasa tidak akan ada pertumbuhan salary kalian. Kecuali emang kalian outstanding gitu. Gitu. Jadi poinku yang unprepared resign, yang kalian expect bahwa kalian akan get a better salary, one thing yang bisa kalian lakukan adalah emang harus belajar. Sebenarnya nggak necessary pakai dibimbing ya, sekali lagi ya. Kalian bisa belajar pakai YouTube, pakai segala macam. Tapi memang kalau dibimbing kan ada mentornya, ada yang bantu kalian lah, set up schedule, ada outcome learning yang clear, ada output pelajaran yang jelas segala macam. Kalau mungkin itu kan skater kan, terus dia harus ngatur sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman sukanya yang memang diaturin, ada goals yang jelas ya pakainya dibimbing. Tapi poinku adalah harus belajar dan harus update skill tadi gitu. Plus kalau dibimbing kan pasti dibantuin get a job ya. Kalau di YouTube kan ya jelas enggak lah, itu kan kasih konten gitu ya. Pokoknya ke sana sih. Jadi ini something yang nggak bisa kita reject, something yang harus kita terima gitu dengan kondisi sekarang gitu. Apalagi teman-teman sudah memilih resign dan konteksnya kan unprepared resign tadi gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar sih. Oke. I see. Emang pada akhirnya dan sekarang for information juga di bimbing juga punya kelas gratis ya buat teman-teman mungkin yang mau nyobain dulu gimana belajarnya di bimbing seperti apa, mentornya seperti apa. Kita ada rutin tiap bulan ada ya. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau kemarin kita udah ada sebenarnya pas lagi bulan puasa kemarin sambil ngabuburit. Tapi buat teman-teman yang mungkin kelewatan kemarin bisa ikut di bulan April 2025 nanti ya habis lebaran. Sama ini juga sih, aku juga mau tahu juga. Kita tuh punya banyak student di Dikmar, di Digital Marketing Bootcamp. Yang setelah lulus tuh mereka memilih bikin bisnis. Agency. Ini menurut aku ini contoh yang bagus juga. Karena once dia bikin agency, dia punya klien, dia hire employee kan. Jadi ada job creation. Ambilnya dibuatkan di bimbing juga bisa gitu kan. Maksudku artinya angle-nya nggak necessary kalian bisa, mainly tetap harus kerja memang karena kan program kita didesain untuk get better job. Tapi kalau teman-teman ambil angle bikin bisnis ya sebenarnya kenapa enggak gitu. Karena itu juga bisa bikin tadi ya creating new opportunities buat orang-orang di luar sana kan gitu. Itu sih. Sip. Mungkin itu ya teman-teman. Thank you banget buat Zach for this podcast today. Kita tadi akhirnya mendengar terkait kondisi ekonomi saat ini, kemudian juga kita tahu sekarang terkait unprepared and prepared resign. Kemudian juga kita tahu bahwa sebenarnya ketika karyawan ninggalin employer itu juga ada peran employer di situ untuk menyediakan environment yang cukup oke. Dan mungkin buat teman-teman terutama coba dong ceritain di kolom komentar kira-kira teman-teman tuh kenapa kalau misal teman-teman yang mau resign ya, kenapa teman-teman mau resign? Ya, jadi coba diceritain di kolom komentar kalau misalnya teman-teman mau resign, kenapa? Apa yang bikin teman-teman mau resign? Entah lingkungannya toksik atau misalnya mungkin benefitnya kurang, dan apa yang udah teman-teman lakukan untuk
memprepare resign tersebut, gitu ya. Tulis di kolom komentar. Nanti yang Mahasiswa. teman-teman yang bisa kasih komen yang menarik gitu ya. Komprehensif terkait tentunya ya. komprehensif, kenapa teman-teman resign, kenapa teman-teman mau nyari new opportunity, dan apa yang udah teman-teman lakukan untuk mempersiapkan resign tersebut, kita akan kasih hadiah spesial buat teman-teman. Yes. Ya, oke. Sekian dari Deep Talk hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Thank you, Dadah. bye.